Ya, perkenalkan nama saya Nicholas Kristanto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang penggunaan social network analysis di kehidupan nyata. Salah satu contohnya atau kasus nyata yang bisa digunakan adalah self prediction using social network ads. Atau di sini bisa diartikan memprediksi penjualan atau perdagangan melalui jaringan sosial atau iklan jaringan sosial gitu ya. Ya, jadi ini semata-mata hanya sebagai bisa dikatakan apa namanya? Ya, codingan. Cuma ini codingan bukan tidak penting. Cuma ini nanti kalian bisa mempelajarinya atau mendapatkannya dari Kaggle ya. Ini karena saya mengambil dari Kaggle. Ini saya maaf istilahnya copy paste karena hanya buat mendownload. Jadi ini code-nya ini hanya shell code ini di Google Colab ini hanya untuk mendownload ini. Nah, dataset source downloading social network ads itu. Nah, setelah itu kita juga di sini tujuannya apa? Tujuannya kita untuk melakukan analisis ya. Apakah seseorang akan membeli sebuah produk yang ditampilkan atau yang diiklankan di jaringan sosial atau iklan jaringan sosial gitu ya. Nah, ini kita import library atau istilahnya apa yang akan kita pakai, bahan-bahan yang kita perlukan buat meng, mengapa namanya? Ya, memprediksi. Nah, ada macam-macam seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Warnings ini bisa dikatakan hanya untuk ini aja nih buat ignore gitu. Jadi kita tahu apa permasalahannya gitu. Tanpa harus kayak ignore-nya dimunculkan. Jadi kalau ada masalah di ignore gitu tidak ya. Nah, ini escalon ini juga sama ya. Jadi kita mengambil sklearn, kita menggunakan sklearn. Nah, ini juga import OS itu dari mana? Ya, balik lagi dari atas ini. Jadi kan datanya tadi kita download nih ya. Nah, setelah itu di sini kita ngambil datanya. Setelah di download kita kita ambil kita istilahnya apa tuh namanya? Kita pastikan datanya sudah terdownload atau belum. Nah, ini dia. Nah, kalau di sini tak lupa tak lupa juga kita mengimport datasetnya agar bisa dibaca ya. Nah, ini setelah diimport, ini hasilnya gini ya. Hasilnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari chartnya, chart distribusi. Kalau yang ini categorical distribution, yang ini two dimension distribution, yang ini values-nya, kalau yang ini faceted distribution-nya, ya. Nah, bisa dilihat ya. Ini ya ini cuma mengecek apakah nilainya ada yang tidak ada gitu atau istilahnya bukan nol tapi hampa tidak ada isinya gitu ya. Ada ini juga buat mengecek apakah ada yang duplikat atau yang double. Nah, ini infonya bagaimana. Nah, non nol itu artinya dia ada isi. Mau angka nol juga dihitungnya non nol. Jadi kalau ada angka nol, dianggapnya non nol ya buat informasi tambah. Nah, ini nilai-nilainya yang tadi ada di tabel. Gender itu dianggap sebagai categorical value, nilai-nilai nilai kategorikal. Kalau umur atau age itu integer, estimated salary integer, purchase itu target variabel atau variabel target. Di mana ya? Tujuannya kita adalah buat purchase-nya itu. Jadi variabel yang bisa berubah dan itu adalah targetnya kita ya. Ya, ini hanya sebagai tambahan buat kita ngedrop apa double user ID-nya jadi kita tidak perlu user ID-nya ya. Nah, ini describe-nya buat mendapatkan tadi tabel yang sudah di drop user ID-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini distribution sama kayak tadi itu di value distribution, categorical distribution, faceted distribution-nya juga sama gitu ya. Nah, ini outliers ini adalah faktor luar alias faktor yang sebenarnya tidak tidak ada yang tidak mempengaruhi. Tapi kalau ditambahkan
ada pengaruhnya gitu loh. Jadi kayak tidak mempengaruhi banyak, cuma ada pengaruhnya sedikit gitu loh. Ya tetap ada pengaruhnya intinya. Cuma kayak ketika ditambahkan kayak umur dan gaji gitu ya. Ya, rata-rata gaji. Ya, ini adalah salah satu contoh. Ini chartnya. Jadi ini umur, ini estimated salary, dan ini purchase. Nah, di sini ini hasilnya. Jadi setelah kita tadi hitung-hitung semua, kalau berdasarkan gender, itu kebanyakan wanita ya dibandingkan pria ya yang membeli istilahnya gitu, yang membeli produk gitu. Bukan, yang tidak membeli, eh, yang membeli produk ya, atau istilahnya yang bukan membeli juga sih, yang melihat lah, yang istilahnya melihat mengakses iklan jaringan sosial itu kebanyakan wanita ya. Nah, untuk yang membeli bisa dilihat itu lebih banyak yang tidak. Jadi hanya melihat saja tapi tidak membeli. Nah, bisa dilihat ini. Jadi ini persentasenya ini di sini. Nah, bisa dilihat ini jumlah, kenapa ini jumlahnya bisa 100%? Karena kan jumlah orangnya tetap tidak akan berubah. Nah, kalau ini karena ini variabel jadi bisa berubah-ubah. Makanya dia di total sekitar 99,9% saja. Nah, ini juga buat jika mau dibikin secara plotnya, age sama estimated salary-nya, begitu juga dengan gender dan age-nya. Jadi kalau mau dihitung, ini forecast yang ini. Jadi kalau berdasarkan male, berdasarkan gender yang male, yang age, mau age berapapun lebih banyak yang beli. Sama juga yang female ya, bisa dibilang gitu. Nah ini buat ininya, trial plotnya. Dan ini buat box plotnya, gitu ya. Nah kalau ini heat map-nya, bisa dilihat age itu dan estimated salary tidak, maksudnya aku lihat karena tidak mempengaruhi secara langsung gitu loh ya. Nah, bisa dilihat purchase dengan edge itu bisa lebih tinggi dibandingkan estimated salary dan apa nih namanya purchase ya, dan juga estimated salary dan edge begitu. Dan sekian, terima kasih.